Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Amaratullah dari Pendidikan Administrasi Perkantoran, lebih tepatnya pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi, peningkatan kualitas pendidikan nasional semakin menjadi fokus utama dalam era globalisasi pada saat ini. Jadi di sini presentasi ini saya akan membahas sistem pendidikan nasional Indonesia dan implementasinya beserta sumbernya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang pendidikan nasional. Yang pertama adalah riwayat panjang, yaitu sejarah pendidikan dimulai dari duta-duta Hindu dan Buddha sampai saat ini. Jadi yang kedua adalah tantangan globalisasi. Pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Latar belakang yang ketiga adalah prestasi dan kelemahan. Di Indonesia itu cukup berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, namun masih banyak kendala yang perlu diatasi oleh negara ini. Jadi yang terakhir adalah visi Indonesia sendiri, yaitu Indonesia ingin menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, selanjutnya saya akan membahas pilar-pilar sistem pendidikan nasional. Jadi yang pertama adalah kurikulum. Penyusunan kurikulum pendidikan nasional sebagai landasan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah dibutuhkannya tenaga pendidik. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru sebagai faktor utama dalam menyelenggarakan pendidikan nasional ini sangat penting. Jadi faktor utama dalam sistem pendidikan itu adalah tenaga pendidik itu sendiri. Jadi yang terakhir sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan pendidikan nasional. Jadi sarana dan prasarana ini bertugas sebagai penunjang dalam pendidikan nasional maupun menjadi faktor yang mendorong dalam sistem pendidikan nasional itu sendiri. Jadi sarana dan prasarana ini harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama adalah pengangguran. Angka pengangguran pada saat ini itu masih dihitung sangat relatif tinggi, terutama di kalangan lulusan sarjana. Mengapa demikian? Karena pada saat ini yang dibutuhkan bukan hanya gelar, tapi skill dari individu itu sendiri. Selain itu adalah terbatasnya lapangan kerja daripada angka pekerja atau orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua adalah tingginya angka putus sekolah. Mengapa demikian? Karena banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah karena berbagai alasan, seperti kemiskinan dan kurangnya motivasi dari orang tua maupun orang lain. Yang terakhir adalah kualitas pendidikan yang belum merata. Nilai rata-rata UN dan hasil tes internasional masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Materi selanjutnya adalah strategi implementasi yang berhasil. Pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah penyediaan guru atau tenaga pendidik yang berkualitas. Dengan meningkatkan kualitas guru atau tenaga pendidik dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendidikan kepada tenaga pendidik itu sendiri. Yang terakhir adalah nasionalisme dan karakter bangsa itu sendiri. Dengan membangun rasa nasionalisme dan karakter bangsa melalui pelajaran-pelajaran intra dan ekstrakurikuler pada pendidikan nasional. Selanjutnya adalah sumber daya untuk implementasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Indonesia. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum sendiri dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang terakhir adalah guru atau tenaga pendidik. Di sini tenaga pendidik dan guru itu disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang terakhir adalah kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Pada pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pendidikan nasional harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, akan tetapi ada juga strategi yang telah terbukti berhasil. Selanjutnya adalah
langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam implementasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas guru, kedua adalah memperbarui kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman, yang ketiga adalah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan, dan yang terakhir adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.